belum pernah melihat orang yang begitu kuat. Hanya karena dia melihat sekali lagi ke hutan. Dia menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli sebuah kastil berusia seabad yang terbengkalai. Dia merancang dan membangun semuanya sendiri. Dia mengubahnya menjadi rumah impian bagi jutaan orang. Dengan datangnya musim semi, Danny akhirnya mulai membersihkan lantai dasar kastil. Karena kebakaran 30 tahun yang lalu, bagian dalam kastil hampir sepenuhnya runtuh. Danny tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Dia harus memanggil pekerja profesional. Debu di lantai telah dibersihkan untuk memperlihatkan ubin cetak yang masih terawat dengan baik. Anda tahu, bahan dan gaya seperti ini sulit untuk mendapatkannya bahkan jika Anda ingin membelinya saat ini. Tetapi karena ada terlalu banyak sampah di lantai, butuh 2 orang sepanjang hari untuk membersihkan kurang dari 10 meter persegi. Keesokan harinya, para pekerja membongkar tangga kastil. Bagaimanapun juga, tangga yang runtuh tidak memungkinkan Danny untuk naik ke lantai pertama. Untuk memastikan cahaya di dalam kastil, kru penebangan profesional memotong batang pohon setiap hari. Karena luasnya area di sekitarnya, diperlukan setidaknya 2,5 bulan untuk membersihkan area tersebut. Menyaksikan kerja keras para ahli, Danny tidak bisa memberikan bonus, tapi dia mengambil kembali kayu-kayu yang dibuang. Dia mendirikan meja konferensi sementara di depan pintu tempat bagi semua orang untuk beristirahat ketika mereka lelah. Mereka mendiskusikan detail pekerjaan mereka. Keesokan harinya, Danny menyewa truk air untuk membersihkan ubin di lantai. Setelah dicuci dengan air bersih, ubin-ubin itu telah dibersihkan seperti semula. Danny membersihkan tiang-tiang di bagian tengah untuk membuat kastil ini lebih indah secara estetika. Namun kemudian angin puting beliung menerjang dan kastil itu runtuh lagi. Mengingat kastil tersebut tidak memiliki jendela, karena tidak memiliki jendela untuk melindunginya dari angin, Danny segera membeli kayu dalam jumlah besar. Pertama-tama memasang kayu persegi ke kusen pintu. Kemudian dia memaku papan dengan ukuran yang tepat untuk menghalangi sebagian besar hembusan angin. Hal ini membuat kastil tidak terlalu rentan. Kastil ini merupakan proyek yang panjang dan banyak waktu yang terbuang untuk bolak-balik setiap hari. Danny akan menggali sebuah ruangan di ruang bawah tanah untuk dirinya sendiri. Dengan gerobak dorong, Danny membersihkan sampah dan dengan bantuan blower, lantai ruang bawah tanah akhirnya terlihat. Namun, dinding yang mengelupas membuat Danny sulit tidur di malam hari. Selalu ada risiko cedera. Jadi dia memutuskan untuk mencopot semua dinding di ruangan ini. Untungnya, material dindingnya rapuh. Tinggal mengupasnya saja. Setelah 2 hari kerja keras, dindingnya hampir terlepas seluruhnya. Danny bisa memiliki kamar tidur yang luas, tapi hanya dalam 1 malam. Dia terbangun berkali-kali, bukan hanya makhluk-makhluk yang datang untuk tidur bersamanya. Suara dinding yang jatuh pun cukup membuatnya terjaga. Jadi dia harus membersihkan sisa-sisa tembok. Ada 6 kamar yang luas di ruang bawah tanah. Danny ingin menjadikannya tempat peristirahatan bagi keluarganya. Ketika dia memikirkan keluarganya, dia selalu termotivasi dengan memikirkan keluarganya. Tidak ada pekerjaan yang bisa membuatnya bosan, dan Danny melakukan hal yang sama setiap pagi. Dia merakit mesin pemotong rumput dan membersihkan halaman dari rumput liar. Hanya butuh waktu 1 jam untuk menyingkirkan semua rumput liar dan semak-semak. Dan dengan bantuan backhoe, itu akan membuat tanahnya bagus dan halus untuk membuat rumahnya lebih nyaman. Danny pergi ke supermarket pagi-pagi sekali untuk membeli beberapa kabel dan peralatan. Bagaimanapun, Anda tidak bisa pergi kemana-mana tanpa listrik, karena panel surya dibatasi oleh cuaca. Tidak mudah untuk digunakan. Danny langsung membeli catu daya seluler. Kemudian dia menata dengan rapi kabel dan colokan di dinding. Sulit untuk melihat bagaimana Danny bisa menjadi seorang ahli listrik dan menerangi kastil. Dia bahkan memasang lampu di luar, agar dia tidak takut pada malam hari.